Jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Efesus 5 ayat 11. Halo teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, selalu bersuka cita di dalam Tuhan, dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Teman-teman, memang hidup ini tidak mulus-mulus saja ya teman-teman ya. Begitupun dalam pekerjaan, dalam pelayanan selalu saja ada kendala, ada saja kerikil-kerikil yang menghalangi kita teman-teman. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mengasihi Dia teman-teman. Ya, saya akan bacakan satu ayat, Yakobus 1 ayat 12 ya, yang berbicara tentang ujian dari Tuhan teman-teman ya, dimana orang-orang yang mengasihi Tuhan itu diizinkan untuk mengalami yang namanya ujian iman teman-teman ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah ya, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, ya. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun teman-teman, karena Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik. Dia tidak pernah mencobai yang namanya manusia, ya. Tapi siapa yang mencobai manusia? Yaitu iblis, ya. Iblis mencobai manusia ya. Jadi pencobaan itu datangnya dari iblis. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai ujian bagi kita yang mengasihi Dia. Ya. Jadi kalau kehidupan Anda tidak pernah mengalami pengujian ya, pengujian demi pengujian, itu berarti Anda masih belum akan naik ke next level, teman-teman ya. Ujian diizinkan oleh Tuhan kita alami teman-teman melalui pencobaan dari si iblis, itu pertanda bahwa Tuhan akan menaikkan derajat kita, mengangkat kita lebih tinggi lagi ya, untuk menuju next level teman-teman. Untuk itulah sejauh mana kita bisa bertahan dalam pengujian ini tidak berbeda dengan di sekolah atau di bangku kuliah. Sebelum kita naik ke semester lebih tinggi, kita harus dulu melaksanakan yang namanya ujian. Tidak ada tingkat yang lebih tinggi tanpa melalui ujian. Dan ini jugalah yang sedang dialami oleh Rina Solihin. Ya, teman-teman, kali ini saya mencermati kemarin ya, video jilid 7 kalau tidak salah dari Gracia Pelo. Ya, rupanya serangannya terhadap iman Rina Solihin itu berjilid-jilid teman-teman ya. Bukan hanya jilid 1, jilid 2, bukan ya. Ini mengalahkan aksi 212 teman-teman. Luar biasa ya, mengalahkan aksi 212 ya. Ini sampai jilid 7 teman-teman, dan dia masih saja ya, masih saja mungkin akan membuat sampai jilid 10, jilid 20, saya tidak tahu ya, tapi begitulah ya, iblis ini tidak pernah mau menyerah. Dan inilah ujian bagi saya ya, sejauh mana saya bisa melayani iblis yang satu ini teman-teman ya. Tentunya saya berterima kasih untuk dukungan dari teman-teman semuanya yang sudah memberikan penguatan kepada saya dan ikut mendoakan saya supaya saya bisa bersabar, saya bisa tahan uji dalam menghadapi serangan iblis ini teman-teman. Tapi sudah dikatakan ya,
Efesus 5 ayat 11 mengatakan, janganlah turut di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu, yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi Tuhan menyuruh kita, telanjangilah perbuatan itu. So, teman-teman, ya, kita tidak boleh membiarkan kejahatan. Tidak boleh. Kita tidak boleh membiarkan perbuatan-perbuatan yang menentang, ya, kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan perbuatan-perbuatan yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, telanjangilah perbuatan itu. Hari ini teman-teman, saya akan mencoba, ya, untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang diperintahkan di Efesus 5 ayat 11, yaitu saya akan menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Saya berharap teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Anda akan banyak mendapat pelajaran dari sini, teman-teman. Anda akan banyak mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, saya tidak tahu video ini akan berlangsung berapa lama. Bisa 1 jam, bisa 1 jam setengah, mungkin bisa 2 jam. Tapi jangan khawatir. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Apakah layak kita memberikan waktu untuk menyaksikan video ini sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi di mana kejahatan, perbuatan-perbuatan kegelapan itu akan ditelanjangi oleh firman Tuhan sendiri. Selamat menyaksikan dan jangan lupa Anda terus mendukung channel Noverina Solihin, likes, subscribe, dan share video ini. Semoga saudara-saudara kita yang lain juga bisa mendapat berkat dari apa yang disampaikan, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang di-sharingkan di video ini. Teman-temanku semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, tudingan bahwa Rina Solihin adalah oneness itu terus dikumandangkan oleh yang namanya Gracia Pelo. Dia tidak puas, teman-teman, ya. Dia tidak puas berkolaborasi, ya, dengan yang namanya MYM, dengan yang namanya Deki Ngadas, ya. Itu mereka bertiga bersepakat untuk menyerang yang namanya Noverina Solihin. Rupanya tidak sampai di situ, teman-teman, ya. Mereka bukan hanya membuat video-video, ya. MYM membuat video menyerang Noverina Solihin. Deki Ngadas juga membuat video menyerang Noverina Solihin, dan itu tidak cukup, belum cukup bagi mereka, ya. Di video jilid 7 atau jilid 6 apa jilid 7, ya terserah lah, ya. Nah, itu si Gracia Pelo ini mengumpulkan katanya 5 orang saksi mata, teman-teman, ya. 5 orang saksi mata, ya, yang dia katakan adalah anggota dari grup WhatsApp itu, ya, teman-teman, dan mereka diminta untuk memberikan kesaksian, ya, bahwa Rina Solihin betul ada di grup itu, ya, dan bahwa Rina Solihin betul berdebat atau berbantah-bantahan dengan yang namanya Gracia Pelo. Tapi sayang sekali, teman-teman, saksi-saksi ini itu tidak qualified, ya. Saksi-saksi ini tidak memenuhi persyaratan, ya, teman-teman. Karena ada juga yang mengatakan bahwa dia sudah tidak ada di grup itu ketika perdebatan terjadi. Nah, orang ini pun diangkat sebagai saksi, teman-teman, ya. Si Gracia Pelo ini tidak mengerti apa artinya saksi mata, ya. Apa definisi saksi mata di dalam hukum? Saksi mata adalah orang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa yang sedang terjadi. Itu namanya saksi mata, ya. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Kali ini saya tidak perlu membawa 5 saksi. Saya cukup membawa 1 saksi mata, tapi memenuhi kualifikasi sebagai saksi, ya. Dia mengalami, dia mendengar, dia melihat. Bahkan dia pelaku sendiri, teman-teman, ya. Bahkan dia pelaku sendiri. Dan
ya. Dia membawa bukti fakta, yaitu semua dialog, semua pembicaraan yang terjadi di dalam kurun waktu sebelum perdebatan dan setelah perdebatan yang dimaksudkan oleh Gracia Pelo. Dan Anda akan lihat seperti apa buktinya. Jangan beranjak teman-teman, terus dukung channel Noverina Solihin. Jangan lupa untuk subscribe. Teman-teman, kita akan mendengarkan ya kesaksian dari para saksi-saksi Gracia Pelo yang dibawa oleh Gracia Pelo. Dia melakukan Zoom ya, semacam Zoom meeting ya teman-teman. Nah, dia berkumpul di sana ya dan membawa 5 saksi ini untuk bersaksi. Ya, untuk itu kita lihat kesaksian dari para saksi mata menurut pemahaman Gracia Pelo ini, teman-teman. Selamat menyaksikan. Ya, jadi bukan juga membongkar aib, ya, karena ini sudah terlanjur viral dan nama saya juga sering-sering disebut ada dalam grup. Ya, saya mengakui saya termasuk ada dalam grup itu. Dan memang waktu ada perdebatan yang setahu saya sih itu yang dimulai daripada apa itu ya, yang Pak itulah, saya sebut nama juga nanti dibilang saya ini lagi ya. Jadi itu sudah dimulai, lalu itu keributan itu terjadi dari situ. Mulailah saling menanggapi dan termasuk saya juga ikut. Saya pernah mengatakan bahwa orang yang menolak Tritunggal Tunggal itu menurut saya tidak waras ya, karena itu suatu keyakinan yang sudah kita pegang sejak dulu dan memang tidak ada gereja Protestan yang tidak, bahkan Katolik yang tidak menganut ajaran Tritunggal. Lalu kalau mereka menolak Tritunggal, mereka gereja apa? Dan itu dan memang yang paling senter waktu itu yang berkomentar itu ya Pak Gracia, lalu ditanggapi oleh Fatima Saskia, termasuk minta maaf Ibu Rina Solihin juga ada dalam grup itu dan sempat saling menanggapi, dan juga PS Sarah ya, yang menurut saya itu begitu hot gitu. Saya cuma sesekali aja ya, karena memang ilmu saya dangkal, jadi saya tidak terlalu aktif. Yang saya tahu aktif itu Pak Gracia Pelo, PS Sarah itu aktif yang saya lihat, lalu ya Mbak Fatima dan juga termasuk Ibu Rina Solihin. Jadi intinya kami satu grup, di grupnya Tamparagi. Itu yang saya tahu. Saya tidak tambahkan, saya tidak kurangkan. Jadi setahu saya satu grup dan saling berkomentar di dalam situ. Jadi kalau ada yang menyangkal itu tidak pernah berkomentar, tidak berkenal, ya hanya Allah dengan dia yang tahu. Ya, setahu saya pernah berkomentar dan itu terjadi diskusi yang panjang. Ya, bukan hari ini selesai, tidak. Nanti sudah selesai, istirahat berapa hari, oh nongol lagi nih, nongol lagi, sambung lagi. Jadi lanjut lagi. Jadi saya kadang-kadang cuma jadi pengamat. Kadang-kadang ya karena memang saya juga penganut Tritunggal. Yang saya tahu saya tidak ada gereja yang tidak anut Tritunggal, kecuali mungkin Jehovah ya. Dan mereka yang tidak anut Tritunggal ini tidak tahu gereja apa. Saya juga kurang paham. Mungkin mereka juga bisa jelaskan. Oh, kami gereja ini dan kami tidak menganut Tritunggal. Ya supaya sinodenya tahu Anda itu benar-benar mengikuti aturan gereja, tidak begitu. Itu mungkin sedikit dari saya. Silakan. Teman-teman, setelah kita mendengarkan ya, itu kesaksian dari saudara Fev88 ya, channel teman-teman ya. Jadi dia bersaksi bahwa betul Fatima Sadia ya, Pastor Sarah, Rina Solihin ada di grup itu. Ya. Kebetulan mungkin dia aktif di grup itu ya. Kalau saya tidak begitu aktif ya di grup itu, teman-teman. Sekali-sekali saja muncul, teman-teman. Paling saya memposting video ya, share link, paling begitu saja, begitu. Dan dia katakan bahwa terjadi perdebatan panjang ya. Jadi bukan hanya 1-2 hari tapi sambung bersambung ya, sampai berbulan-bulan. Jadi narasinya sama ya dengan narasinya Gracia Pelo ya, teman-teman. Nah, kemudian dia katakan bahwa Rina Solihin itu aktif. Apa artinya? Apa arti kata aktif? Yaitu
sering komentar, itu namanya aktif, ya. Sering berdialog, ya, bahkan mungkin aktif di dalam perdebatan itu. Bahkan dia katakan perdebatan yang panas, ya, bahkan sambung bersambung, bukan hanya 1-2 hari tapi sampai berbulan-bulan, ya, ulang lagi nggak selesai sampai sampai berbulan-bulan katanya teman-teman. Logika sehatnya teman-teman, apakah seorang Rina Solihin sudah hilang ingatan, ya, karena dia katakan bahwa Rina Solihin itu aktif di sana berdebat, ya, sambung bersambung teman-teman, bukan 1-2 hari tapi berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan. Apakah saya sudah pikun teman-teman sampai saya tidak tahu ada dialog itu, ya? Maaf, saya belum pikun, ya. Puji Tuhan saya masih diberikan otak yang cemerlang oleh Tuhan, walaupun usia bisa dibilang sudah senja, ya teman-teman, ya. Tapi puji Tuhan, saya diberikan otak yang masih cemerlang, ya. Kalau dialog itu berlangsung begitu intensifnya, tidak mungkin saya tidak tahu, ya. Tidak mungkin saya merasa saya tidak ada di grup itu. Karena kalau dikatakan grup itu berdebat panas dan hot begitu, ya, pasti saya akan merasa tidak berada di grup itu, karena saya tidak pernah terlibat dalam dialog itu, dalam perdebatan itu, ya kan? Nah, bisa saja begitu teman-teman, ya. Nah, jadi saya merasa tidak ada di dalam grup itu karena saya tidak mengalami apa yang dikatakan, yang dituduhkan oleh Gracia Pelo ini, bahwa saya dengan dia itu berbantah-bantahan di sana, begitu, ya. Nah, saya tahunya saya ada di grup itu dari kesaksiannya Pastor Sarah, ya. Dia membeberkan semua dialog yang ada di grup WA itu. Nah, di situ saya tahu, oh iya ya, saya ada di situ, begitu, ya. Nah, betul teman-teman, saya punya begitu banyak grup WA. Mungkin teman-teman sendiri juga sama. Kadang kita berada di grup WA itu aja kita tidak bisa tahu, karena orang yang memasukkan kita ke situ tidak konfirmasi dulu kepada kita, ya kan? Saya tahu-tahu muncul banyak grup di gadget saya. Kapan saya masuk ke sini? Saya tidak pernah mendaftar untuk jadi anggota grup. Tetapi orang lain teman-teman yang memasukkan kita sesukanya dia, masukkan ke sini, sehingga muncullah banyak grup di HP kita itu, ya kan? Nah, apakah sesuatu yang dikatakan bohong kalau saya mengatakan saya tidak ada di grup itu, ya kan? Pertama, saya tidak tahu siapa yang memasukkan saya ke grup itu. Yang kedua, saya tidak merasa ikut perdebatan hot yang hangat, yang panas, yang berbulan-bulan itu. Saya tidak merasa, ya kan? Nah, kalau toh kemudian memang saya ada di situ, ya boleh-boleh saja. Setelah orang lain memberitahukan saya bahwa saya ada di grup itu, begitu. Tetapi bahwa saya berdebat, ya, seperti yang yang dikatakan oleh Gracia Pelo, ya, dengan dustanya itu, bahwa saya berdebat dengan dia, berbantah-bantahan, bahkan saya mendukung Fatimah, ya. Saya mendukung oneness, ya, mendukung Fatimah yang oneness. Berarti saya menjelaskan ke dia tentang oneness, ya kan? Bagaimana sih makna dari mendukung, begitu, ya? Berarti saya setuju. Kalau saya mendukung Fatimah, ya, berarti saya setuju dengan oneness-nya Fatimah. Itu kan sangat tidak masuk di akal sehat, teman-teman. Ya, saya, ya, seorang Tritunggal, tulen, ya. Mungkin si Gracia Pelo harus tahu, saya berasal dari gereja fundamentalis Kristen. Ya. Bukan Kristen yang biasa-biasa, teman-teman. Fundamentalis. Ya, kalau dikatakan kalau di Islam itu, ya, radikal, begitu, ya. Tapi radikal kepada pengajaran Alkitab, teman-teman. Ya. Kalau Alkitab semakin radikal, semakin kita baik, semakin kita mengasihi Allah, semakin kita mengasihi sesama manusia, sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, jadi boleh sama kata-katanya radikal, tapi beda maknanya, teman-teman. Ya, orang radikal di agama saya yang lama, dia pun radikal kepada pengajaran yang ada di kitabnya, begitu. Ya, dari buahnya lah kita
mengenali pohonnya, teman-teman. Jadi saya seorang Kristen radikal, ya. Saya seorang Kristen fundamentalis. Tidak mungkin saya mendukung yang namanya oneness. Ya, tidak mungkin saya mendukung Fatimah di dalam perdebatan itu kalaupun itu benar. Ya, ini kan ilusinya dari Gracia Pelo ya. Saya ikutin dulu ilusinasi dia begitu. Ya kan? Sangat tidak mungkin dan tidak masuk di akal sehat orang. Begitu. Ya. Banyak yang mengenal saya. Mereka chat pribadi kepada saya, teman-teman. Ya, udah gila ya Gracia Pelo itu. Dia tidak tahu Ibu Rina ini Kristen apa. Ya, saya Kristen fundamentalis, sangat berpegang teguh kepada Alkitab, dan bagi saya Allah Tritunggal harga mati, ya. Tetapi jangan salah, pemahaman Tritunggal saya itu pemahaman yang alkitabiah, tentu tidak sama dengan pemahaman Tritunggalnya Gracia Pelo. Nanti kita lihat di mana perbedaannya, teman-teman. Sekarang kita akan melihat saksi berikutnya, teman-teman. Ya, yang tadi saksi pertama, Feb 88, ya kan? Dan sekarang saksi berikutnya. Mari kita simak apa yang disaksikan oleh saksinya si Gracia Pelo ini. Membela siapa-siapa, tapi hanya untuk mengkonfirmasi apakah benar para apologet Kristen ini satu grup pada waktu itu, dan betul ya. Memang betul kita satu grup dengan Ibu Rina Solihin, dengan Fatimah Satya, dengan Tamparagi. Adminnya adalah Tamparagi pada waktu itu, dan saya diikutkan join dalam grup itu. Kemudian beberapa bulan ikut di sana, dan perdebatan itu berlangsung seperti yang Pak Piel bilang tadi, bukan hanya sekedar 1-2 hari, kemudian 3 hari, berbulan-bulan, bahkan sampai di akhirnya sampai tanggal 1 bulan 2, di mana grup itu bubar, ya mungkin masih ada perdebatan tentang hal itu. Kemudian beramai-ramai lah akhirnya kita semua di-kick oleh Tamparagi, dan grup itu dinyatakan bubar. Teman-temanku semuanya, kita sudah mendengar kesaksian dari siapa ya namanya ya? Katanya sih sebutnya Om Jo, ya saya juga nggak kenal teman-teman, Om Jo gitu ya. Apa yang kita dengar dari kesaksian Om Jo ini, ya, dia mengatakan hal yang sama, ya, bahwa Rina Solihin ada di grup itu, Fatimah Sadiah ada di grup itu, dan Pastor Sarah ada di grup itu, ya. Dan perdebatan ini berlangsung berbulan-bulan, bukan hanya 1-2 hari. Jadi seragam ya teman-teman ya pernyataannya ya. Kemudian debatnya adalah debat yang panas, hot teman-teman, antara oneness dengan Tritunggal, ya. Jadi mereka ini ya Gracia Pelo and Gang ini sepertinya berada di pihak Tritunggal, dan Pastor Sarah, Rina Solihin, Fatimah Sadiah, nah dikelompokkannya di kelompok oneness, ya. Nah, begitu teman-teman, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian debat itu katanya berbalas-balasan, ya, berbalas-balasan, ya. Jadi kalau debat hot, ya tentunya berbalas-balasan, ya. Kemudian di situ dia mengatakan ada juga Deki Ngadas, ya. Deki Ngadas ada di situ. Wah, tidak heran ya. Berarti dia juga terlibat dalam perdebatan itu, teman-teman, ya. Berarti dia juga membenarkan bahwa Rina Solihin ada di situ, ya kan? Nah, karena dia membuat video lagi, ya, dia membuat video Deki Ngadas ini, ya, juga ikut mendiskreditkan Rina Solihin yang oneness itu, teman-teman. Dan bahkan dia mengajak saya, ya, untuk berdiskusi dengan dia, ya kan? Nah, tapi sorry, ya, saya sudah sangat jelas, ya, bertabayun, ya, menjelaskan, ya, bersaksi bahwa saya adalah seorang Tritunggal, ya. Tidak kurang video saya, mungkin ada 3, ya kan, yang membahas tentang persoalan ini, ya. Saya menjelaskan, menyatakan diri saya, ya, seorang Tritunggal, dan menyatakan bahwa kalian semua keliru yang sudah menilai saya sebagai seorang oneness. Video saya sudah cukup untuk memberikan penjelasan kepada Anda sekalian. Dan saya tidak perlu lagi untuk berdiskusi dengan Anda. Ya, kalau Anda cerdas,
Anda sudah bisa menangkap bahwa Anda itu keliru, ya, yang menuduh saya sebagai seorang oneness. Itu sudah cukup. Tetapi berhubung kecerdasan Anda terbatas untuk memahami saya, jadi terpaksa, ya, si Gracia Pelo membuat lagi video berjilid untuk tetap, ya, untuk tetap menuduh bahwa Rina Solihin adalah oneness, tanpa mau mendengarkan tabayun saya, tanpa mau mencermati penjelasan saya. Saya kira orang ini bukan orang cerdas, ya. Kalau orang cerdas, kalau sudah dijelaskan, ya, yang bersangkutan sendiri loh yang menjelaskan, oh berarti saya yang keliru menilai dia. Itu orang yang cerdas dan berhikmat, ya. Orang yang berhikmat seperti itu. Saya tadinya mengira Anda itu misalnya tinggal di Jakarta. Itu perkiraan saya, ya. Karena bahasa Anda dialeknya dialek orang Betawi. Nah, saya simpulkan, oh Anda ini orang Jakarta, ya kan? Nah, setelah orang itu menjelaskan bahwa dia bukan orang Jakarta, tapi dia orang Sumatera, apakah saya harus ngotot terus mengatakan bahwa dia orang Jakarta? Nah, itu saya yang gila. Ya, berarti saya yang gila, udah ada konslet ya di otak saya begitu. Ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau orang sudah menjelaskan tentang identitas dia yang sesungguhnya, ya, itu kekeliruan tuduhan itu sudah harus dihilangkan, tidak boleh ada lagi, begitu. Bahkan Anda harus minta maaf karena Anda keliru menilai orang lain. Begitu. Ya, masalah Anda mengerti atau tidak, atau berbeda dengan penjelasan saya dengan penjelasan Anda tentang Allah Tritunggal, ya, itu tergantung kecerdasan Anda. Bagaimana Anda bisa menangkap penjelasan saya. Begitu. Ya. Jadi teman-teman, ini saksi yang kedua tadi ya. Sekarang kita lanjut. Ada saksi lagi, teman-teman. Baiklah, kita akan dengarkan apa kata saksi berikut ini. Kalau dari saya sebenarnya, saya itu kalau perdebatan antara Pak Gracia dengan perdebatan ibu-ibu itu saya nggak ada. Karena saya sudah keluar duluan tuh. Memang dalam grup itu kayaknya yang agak-agak rese itu memang saya sih. Sebenarnya saya akui dalam grup itu. Karena kalau udah ada yang miring itu nggak tahan saya untuk komentar sebenarnya. Paling kalau waktu itu ada perdebatan Trinitas tuh pasti saya akan masuk gitu. Cuman pada waktu itu memang saya keluar duluan dari grup. Saya ngajak Mas Didit juga kayaknya. Tapi memang dalam grup itu ada. Kalau Ibu Fatimah juga berapa kali saya chattingan juga sama Ibu itu di dalam grup itu. Sempat gangguin juga teman-teman saya sama Bu Fatimah waktu itu. Nah, saya ingat sekali bahwa ada. Terus Ibu Solikin ya, Ibu siapa itu tuh ada juga itu di grup. Saya tahu itu. Waktu saya keluar, memang masih ada mereka. So, teman-teman, katanya ini adalah saksi terakhir. Tapi katanya ada 5 ya. Tapi ini yang terakhir. Oke lah, terserah lah teman-teman ya. Nah, saksi terakhir ini katanya namanya Mas Prasetyo ya. Nah, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Prasetyo ini teman-teman, bahwa dia tidak ada di dalam grup itu, ya kan, waktu terjadi perdebatan, ya. Jadi dia sudah keluar duluan, ya. Berarti dia ini tidak bisa disebut sebagai saksi mata, ya. Karena menurut hukum saksi mata itu adalah dia yang mendengar, dia yang melihat, dia yang mengalami, begitu. Sementara Prasetyo ini tidak mengalami teman-teman perdebatan itu, ya, karena dia sudah keluar duluan. Bahkan katanya dia juga mengajak Mas Didit katanya. Ya, saya tidak tahu Mas Didit itu yang mana gitu ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa Gracia Pelo ini sudah berbohong, ya. Dia mengatakan 5 saksi mata katanya di bawah ya, di judul videonya. Ya. Tetapi 2 orang tidak ada di grup itu pada saat dialog atau diskusi itu sedang terjadi. Berarti 2 ini gugur sebagai saksi mata, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita cermati saksi-saksi ini, itu tidak ada barang bukti yang dibawa. Ya, tidak ada bukti fakta bahasa hukumnya. Bukti fakta, teman-teman. Ya, tidak ada. Yaitu berupa rekaman digital. Ya,
Nah, ini tidak bisa membuktikan dari awal, ya. Gracia Pelo ini tidak pernah bisa membuktikan bahwa dia memang berdebat dengan yang namanya Rina Solihin. Ya. Tidak ada. Sudah 7 jilid video dia, tapi tidak pernah membuktikan bahwa ada perdebatan itu, ya, dengan Rina Solihin. Tidak ada buktinya. Begitu. Dia hanya pernah memposting beberapa, ada chattingan, dan saya tidak tahu itu chattingan siapa yang dia tunjukkan begitu. Nah, setahu saya gambar yang ada di chattingan itu, ya, itu bukan foto saya waktu terjadi perdebatan. Ya, itu saya berfoto di Eropa, teman-teman. Ya kan? Nah, seluruh badan, ya. Nah, itu waktu terjadi perdebatan, itu profil saya bukan itu. Ini profil ini baru saya ganti di awal bulan Februari, atau iya awal Februari. Ya, itu saya ganti profil saya. Nah, kenapa pula profil itu yang ada di situ yang dia pampangkan? Ya, jangan-jangan dia membuat sebuah kejahatan, ya, yaitu mengedit, teman-teman. Ya, ini orang, ya, harus dicurigai, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melihat benarkah apa yang dikatakan oleh para saksi itu. Kita akan uji kebenarannya. Sejauh mana, ya, kesaksiannya itu benar, teman-teman, ya. Nah, kita akan lihat bukti fakta, ya. Kalau ini betul-betul saksi mata, teman-teman. Dia mengalami, dia melihat, dia mendengar, dan bahkan dia pelaku. Dia pelaku sendiri, ya, yang berdebat langsung, ya, yang ada di dalam perdebatan tersebut, yang hadir di dalam perdebatan tersebut, yaitu Pastor Sarah. Pastor Sarah sudah membuat 2 video khusus untuk menelanjangi kebohongan Gracia Pelo. Kalau saya yang bersaksi, boleh jadi Anda tidak percaya. Tetapi kalau Pastor Sarah dengan fakta hukum, dengan bukti chattingan, rekam digital yang dia peragakan, bahkan dia membuat video khusus untuk, ya, menayangkan chattingan, ya, dialog-dialog yang berlangsung selama perdebatan itu. Apakah benar perdebatan itu berlangsung berbulan-bulan? Apakah benar Rina Solihin terlibat dalam perdebatan tersebut? Apakah benar, ya, bahwa Gracia Pelo ini bukan troublemaker? Ya, nanti kita akan lihat, teman-teman. Kita buktikan saja, ya, dengan kesaksian Pastor Sarah. Selamat menyaksikan. Tetapi dia tidak membantah ataupun mengkomentari tentang apa yang saya katakan di video itu. Dia hanya cuma terus membahas, menyerang Fatima dan juga Noverina Solihin. Dan itu diambil kesempatan oleh benteng umat atau muslim menjawab, yaitu umat muslim, yang kemudian mengadu domba saya dan juga Noverina dan juga Fatima Sagdia dan juga yang lainnya. Jadi harus saudara pahami. Kemarin di video saya waktu saya membahas tentang Gracia Pelo, di dalam grup tanpa ragu pun saya tidak berdebat dengan dia tentang doktrinnya. Saya katakan biarkan saja lah Pak, Om malah saya sebutnya. Biarkan aja lah Om, kalau yang mau yang penganut Tritunggal, biarkan aja mengimani iman Tritunggal. Dan yang wanas, biarkan mereka wanas. Yang penting kita kerjakan saja keselamatan masing-masing. Toh tetap intinya tujuannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan itu urusan masing-masing. Tetapi dia tidak merespon saya. Dia terus mengejar, menyerang Fatima, ya, di chat itu. Dan saya sudah buktikan bahwa saya dan Noverina Solihin tidak berbantah-bantahan dengan dia, tidak membela si Fatima Sagdia. Jadi dia hanya menyerang Fatima. Itu penyerangan tunggal, saudara. Saya katakan kepada Anda, Gracia Pelo, Anda tunjukkan ke saya, buktikan ke saya, kapan saya berdebat dengan Anda tentang Allah Tritunggal. Kapan
di mana ya, dan saksinya siapa? Nah, kemarin kita sudah saksinya. Saya tunjukkan chat itu. Saya dan Noverina Solihin tidak berdebat dengan dia tentang Tritunggal. Tetapi dia menyerang satu arah hanya kepada Fatimah Saktia. Ya, kita hampir 4 jam loh, 3,5 jam lebih kita kemarin hanya membaca chat itu. Kalian bayangkan? Ya, jadi kita saksinya. Tadinya cuma saya saksi, karena saya yang punya percakapan itu, karena saya ada di grup itu. Ya, tetapi kemarin ketika saya bawakan topiknya, kita semua sudah menjadi saksinya. Dan itu pun videonya tetap akan saya kerjakan, saudara. Ya, jadi sekali lagi di sini, dusta Gracia Pelo, saya nggak tahu tujuanmu apa, Pelo. Ya, tapi selama nyawamu masih ada, selama napasmu masih ada, bertobatlah, Pelo. Saya nggak tahu motivasi dari orang-orang kayak gini. Nama Anda saja, saya baru tahu dari video Anda yang ini. Oh, ini orangnya yang Gracia Pelo, begitu. Ya, baru kali ini loh saya tahu Anda loh, ya, bahwa nama Anda itu adalah Gracia Pelo, begitu. Jadi kapan kita berdiskusi, kapan kita berdebat, malah Anda katakan berdebat tentang Allah Tritunggal, kapan? Anda ini betul-betul mengada-ngada ya, memfitnah. Pelo, saya nggak tahu ini urusan orang ini apa. Tapi kemarin sudah kalian lihat percakapan itu adalah di bulan Oktober tahun lalu, 2020. Dan tentang bagaimana kita dalam satu grup dengan Gracia, misalnya ada Gracia Pelo. Itu memang tidak seharusnya memang kita mengenal semua orang yang ada di grup. Nanti saya tunjukkan, saya pun punya ada grup sampai ratusan orangnya di grup WhatsApp. Tapi apa saya mengenalnya? Nanti ini kita lihat ya, apa perkataan si Gracia Pelo tentang ini. Kepedean banget gitu loh. Emang lu siapa, Gracia Pelo? Harus kau dikenal. Ya, saya aja kenal itu aja. Waktu itu tentang si Pelo ini memang ada di grup, tapi beberapa agak lama ketika tanpa lagi membahas dia collab, mengundang Gracia Pelo di situ, di video itu. Tapi terus terang dari dulu dan sampai hari ini saya nggak pernah subscribe punya dia. Channelmu, Gracia Pelo, ya. Jadi seperti itu. Dan tadinya pun saya nggak tahu dirimu, karena yang channelmu adalah Inyo Manis, ya. Sampai akhirnya saya bertanya kepada Christopher yang lain. Saya lupa siapa, apakah Joe Shine atau siapa itu waktu itu, apa gereja YouTube, saya lupa. Atau Tanpa Ragi, saya lupa ya, karena itu sudah lama, tahun lalu. Oke? Dan inilah sebenarnya tanda tanya, ada apa denganmu, Pelo? Niatmu apa? Itu bulan 10 tahun 2020, ini bulan 2 dan hampir bulan 3. Ada 5 bulan, Pelo. Hampir 5 bulan. Wow. Kita lanjutkan ya, saudara. Nah, tunggu. Saya back dulu. Saya bilang, grup WA yang panas. Yang panas itu cuma kamu, Pelo. Tapi dia nggak berani bantah video saya ini. Dia cuma bahas zat dan tetap menyerang Noverina Solihin. Makanya saya ini ya, hati-hati tentang si Pelo ini, saudara. Ini roh pemecah, saudara. Itu roh pemecah itu. Itu roh iblis, saudara. Itu roh Lucifer. Itu iblis, saudara. Tapi saya tidak akan melarang kalian untuk mengikuti si Pelo ini. Kalau mau ikut ya silakan. Kalau enggak. Karena kalau siapa yang mau, ya, Pelo, coba bisa nggak kau buktikan kayak gini? Jangan cuma mereka kamu serang. Apa tujuanmu? Murtadin itu. Mau sampai berapa videomu kau bikin menyerang orang-orang itu? Saya menyatakan bahwa saya pernah satu grup dengan Fatimah Saktia, dengan Rina Solihin, dengan PS Sarah dan berbagai macam YouTuber Kristen. Di channel di WhatsApp, grup yang dibuat Tanpa Ragi. Di mana saya sudah menyatakan 2 kali, sebelum ini sudah 2 kali menyatakan hal yang sama. Di dalam grup itu, grup Christopher Apologetic, terjadi perdebatan sengit, grup itu menjadi grup yang panas.
yang sengit sehingga grup itu menjadi panas ya. Kalian catat ya di situ. Terjadi perdebatan yang sengit dan grup itu menjadi panas. Kemarin sudah saya tampilkan itu, sengaja saya buat dari tanggal 7 karena debat itu adalah di tanggal 10 atau tanggal 12 kalau tidak salah kemarin ya. Saya posting itu di topik itu. Dan kalian lihat dari tanggal 7, 8, 9 itu semua adem ayem. Kita bahas yang lain-lain. Kita bahas tentang Muslim, kita bahas tentang Islam dan pelayanan-pelayanan mereka tentang YouTube, sharing gitu mereka ya. Yang membuat panas justru dia. Si Pelo ini menyerang Fatima di dalam grup itu. Ya. Dan dari grup itu sebenarnya pun si Pelo pun tidak mengenal Noverina Solihin. Karena dia tidak menyerang Noverina di situ, tidak menyerang Sirina, tidak membahas tentang iman Sirina juga. Jadi memang sebenarnya memang tidak saling kenal. Tetapi ketika memang waktu itu dia mungkin save, dan saya nggak tahu tujuannya untuk menyerang si Rina ini karena dia mengambil tentang video-videonya dia ya, tapi menyangkut pautkan tentang di YouTube di channel itu, di grupnya Tanpa Ragi. Jadi saya nggak tahu ini orang cuma mau menunjukkan dirinya betapa dia hebat, betapa dia luar biasa, betapa dia itu sangat hebat lah intinya, sangat membela banget doktrin Tritunggal ini. Itulah yang dia ingin tunjukkan sebenarnya ke orang-orang, ya. Jadi dia ingin pembuktian diri dan ingin pengakuan supaya orang melihat dia, wah hebat ya dia membela doktrin Tritunggal ini luar biasa. Wah dia ternyata hebat ya menyerang si ini. Dia menurut dia begitu. Jadi dia untuk pembuktian dirinya sendiri. Ya karena dari channel dari grup Tanpa Ragi itu sendiri pun dia tidak berbicara dengan si Noverina Solihin. Noverina pun tidak membalas-balas dia dan saya pun tidak membalas-balas dia. Kami hanya membaca dan mendengarkan perdebatan dia dengan Fatima itu ya. Makanya saya suruh kalian untuk mendengar itu. Dan kalian yang mengikuti kemarin, kalian pasti tahu si Pelo ini berkata bohong atau benar ya. Yang pasti dia berdusta. Kalau kalian mengerti tentang pekerjaan roh, disinilah sebenarnya ini dia bukan cuma punya roh pemecah belah, dia juga roh intimidasi. Ya patungnya banyak banget ya, berhalanya banyak banget, koleksi patung. Lah kita berdebat sengit di grup itu, saya musuh debat utamanya Fatima Sadia. Saya musuh debatnya Fatima. Justru kau yang memusuhi si Fatima, goblok. Tapi yang dia bahas hari ini di video yang ketiga cuma zat. Dan dia hanya ingin menyerang Noverina Solihin. Saya nggak tahu kenapa. Sakit jiwa ini. Ini sakit jiwa ini orang. Karena grup ini grup yang panas, karena sekarang debat rame pagi sampai malam, jeda beberapa hari, kembali lagi debat lagi rame sampai malam, jeda lagi beberapa hari santai, rame lagi. Aduh Pelo, aduh please, kalian tolong nonton, dengarkan video itu ya. Karena itu kalian akan pahami. Itu tidak ada debat lagi satu harian dari pagi sampai malam. Terus habis itu berhari-hari, lalu stop. Kemudian berapa hari kemudian debat lagi. Lalu kemudian dari pagi sampai malam lagi, terus debat lagi. Kayaknya nggak ada kemarin itu. Itu debatnya itu cuma dalam satu hari. Cuma satu hari. Yang hari sebelumnya itu tidak ada debat. Terus habis itu dia mencoba berdebat, orang nggak menanggapi dia. Sampai akhirnya ketika membahas tentang Tritunggal, lalu si Fatima mengkomentari, apa bedanya doktrin Tritunggal menurut gereja Ortodoks, gereja Kristen, apa bedanya Tritunggal orang Kristen dengan Katolik? Itu pertanyaan si Fatima waktu itu. Itulah yang membuat dia jadi bersemangat, antusias untuk menghantam si Fatima kemarin itu di video ini yang kalian lihat di layar nih video Dusta Gracia Pelo.
Kan udah saya share ya. Kalian tonton di situ. Saya kan memang akan buat videonya, tapi kalau malam ini kayaknya nggak mungkin sempat karena kita nggak tahu selesai jam berapa dan itu pasti malam banget. Tapi saya tetap akan mengerjakan itu malam ini. Entah saya post nanti jam 1, jam 2, tidak usah ditunggu-tunggu saudara, yang pasti besok pagi kalian sudah bisa lihat video chat itu, karena memang itu ratusan saudara, karena di screenshot. Kita aja kemarin live streaming itu hampir 4 jam, 3,5 jam lebih hanya untuk membaca chat itu. Jadi bayangkan kalau itu di screenshot itu sampai ada ratusan ya, ditambah memori saya full gitu, saya berapa 100 berapa tadi screenshot itu, masih ada lagi sebagian lagi, jadi belum full banget semua saya bikinkan videonya ya. Jadi kalian coba simak di situ, itu nggak ada yang sengit itu dia. Aduh Tuhan, bukalah setiap mata orang-orang, telinga orang-orang untuk mendengar dan melihat kebenaran. Dihancurkanlah segala yang bukan daripada Kristus dari setiap jalan-jalan kami dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam grup Kristoper Apologetika ini tidak mungkin orang-orang anggota di grup itu termasuk Rina Solihin tidak tahu diskusi yang terjadi seperti ini. Siapa bilang tidak tahu? Saya tunjukkan ya. Nah, saya akan tunjukkan saudara, saya bukan orang yang juga banyak bicara juga di grup ya saudara. Oke, kalian perhatikan ini ya. Nah, saudara lihat itu grup itu ya. Salah satu grup saya, itu saya masih ada di situ. Saya buktikan ya, itu grup saya tuh, bukan saya ketik ya. Salam semuanya. Selamat malam. Oke ya, jadi itu saya aktif di situ. Forum PGMI. Nah, itu grup yang saya aktif masih di situ. Kalian bisa lihat ya itu chatnya, ya chat saya masuk. Artinya itu masih live. Itu saya aktif di situ. Oke, kalian lihat di situ. Saya perhatikan. Itu saya nggak tahu isi chatnya. Iya. Saya nggak tahu isi chatnya. Dia bahas apa mereka sih? Terus terang. Dan ini kalau kalian mau lihat ini berapa orang yang ada di sini, saya tunjukkan ke kalian. Ini ada saya. Nah ini saya. Ya, you. Mana ini? 217 orang lebih anggotanya saudara. 217 orang lebih awal anggotanya. Ya. Dan saudara tahu, saudara lihat ya. Saudara lihat apakah itu nomor angka semua, nomor handphone semua. Saya mengenal mereka, saya nggak kenal saudara. Saya nggak kenal. Nih kita lihat ya. Saya nggak kenal saudara. Saya cuma dimasukkan aja di dalam grup itu. Yang saya kenal cuma satu orang. Salah satu adminnya tuh. Itu semuanya grup admin. Tuh. Lihat, itu handphone semua saudara. Saya nggak kenal itu orang. Saya mau membahas tentang yang si Pelo bilang. Nah, ini sampai ke bahas ini, bahas terus ke bawah. Nggak ada bahas Tritunggal saudara. Jadi masalahnya nah ini. Nah, tanpa lagi meremove tuh. Kalian lihat ya. Akhirnya bubarlah grup itu. Nah, jadi nggak ada urusan masalah pembahasan Tritunggal saudara ya. Paham ya kalian? Dibubarkan 1 Januari, perdebatan itu Oktober dan cuma 1 hari saudara. Nanti saya bikinkan screenshotnya, beneran. Saya bikinkan videonya. Ya, jadi supaya kalian paham saudara. Gracia Pelo ini penipu. Dia pendusta. Hati-hati dengan orang pendusta seperti ini. Yang jelas kalau pendusta berarti bapaknya pendusta. Udah tahu dia iblis, kan? Ya, dia iblis saudara. Pertama saya tutup nomornya nggak boleh tahu. Orang ketiga yang dikeluarkan tanpa ragi itu Deking Gadas Verbum Veritatis. Orang keempat saya belum ada nomornya, saya tutup. Orang kelima yang dikeluarkan adalah Elwan. Dia juga punya channel di YouTube. Orang keenam Fatima Sa'dia dikeluarkan tanpa ragi. Orang ketujuh itu saya. Artinya
Saya memang benar-benar ada di dalam grup WhatsApp-nya Christopher Apologetika. Oke, ini Anda lihat screenshot yang pertama. Sekarang pada waktu saya dikeluarkan, kan masih ada orang-orang grup yang belum dikeluarkan. Nih lihat, Christopher Apologetika dibuat tanggal 25 bulan 5 tahun 2020 oleh Tanpa Ragi admin. Tunggu, saya mau tanya sama Pelo. Pelo, kamu bilang tadi kan Noverina ada di grup itu. Kamu ada di grup itu. Ya, kalau Pelo mendengarkan video ini jawab ya. Ya, makanya saya bilang saya akan buat hari ini Pelo untuk menelan ludahnya sendiri dan menampar wajahnya dengan air ludahnya sendiri. Ketika Pelo bilang, mustahil, masa kamu nggak kenal saya ada di grup itu, nggak mungkin kamu, Noverina Solihin, tidak kenal saya. Lah kamu sendiri, itu tadi ada banyak nomor-nomor telepon tuh, nggak ada di nomor kontakmu. Kamu nggak kenal tuh orang-orang. Jadi, berarti gimana dong? Hah? Pelo? Bagaimana itu Pelo? Kok bisa kamu nggak kenal sama orang-orang itu Pelo? Jangan-jangan satu pun dari mereka nggak ada juga yang simpen nomormu Pelo. Nggak semua harus kenal seorang Pelo gitu loh. Anggotanya ada Emen, ada dari Harry Christian Ikim, ada YNL John Nelson, ada Kanuru, ada Pil Pahit, ada Pavel 88, ada Pastor Trianto dari Nias. Tolong semua pemirsa lihat yang di bagian bawah. Siapakah nama orang itu? Halo. Dikira si Pelo dengan kayak gitu dia udah gayanya udah hebat banget. Pelo. Ada Noverina ada di situ. Tetapi dia memang tidak pernah berdebat denganmu. Saya pun tidak pernah berdebat denganmu, Pelo. Dan siapapun di situ tidak ada yang berdebat sesama Tritunggal ataupun Wanes, kecuali kamu dan Fatima yang berdebat tentang Tritunggal dan Wanes. Teman-teman, bagaimana teman-teman? Setelah Anda mendengarkan, ya, setelah kita semua menyaksikan pembuktian yang disampaikan oleh saudari Pastor Sarah. Pastor Sarah itu benar-benar membawa bukti fakta, teman-teman. Ya. Ada pembuktian dari simpanan digitalnya. Ya, bukti digitalnya ada, teman-teman. Dan itu diperagakan dengan terang benderang kepada kita semua. Apa yang terjadi di dalam WhatsApp grup itu. Ya. Dan dari penjelasan Pastor Sarah, kita sudah bisa mengatakan bahwa saudara Pelo berdusta. Karena buktinya memang tidak ada, ya, bahwa Rina Solihin berdebat dengan yang namanya Gracia Pelo. Dan bahwa Rina Solihin tidak mengenal Gracia Pelo itu sesuatu yang diniscayakan di dalam grup. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pastor Sarah tadi. Ya, dia pun tidak kenal semua orang atau anggota dari grup WA yang dimana dia dimasukkan di situ. Karena yang tercantum di sana, ya, rata-rata nomor handphone saja, bukan nama, begitu. Nah, kalaupun 112 ada nama, ya, itu pun yang kita simpan, yang kita yang kita save namanya di data kita, itu baru muncul namanya. Tapi kalau tidak, itu hanya nomor handphone saja, ya, teman-teman. Jadi beberapa kesimpulan dari kesaksian dari saudari Pastor Sarah tadi, ya. Pertama, Rina Solihin tidak berdebat, ya, itu. Ini sudah mematahkan dusta dari Gracia Pelo dan juga dusta dari 5 saksi mata, walaupun sesungguhnya cuma 3, karena yang 2 tidak ada saat perdebatan itu sudah keluar, ya. Itu gugur, ya, karena itu adalah saksi dusta. Makanya mereka
pernyataannya, narasinya itu seragam. Sepertinya sudah di training dulu, harus mengatakan apa oleh saudara Pelo. Ya, ada briefing dulu sebelum mereka mengadakan kesaksiannya, teman-teman. Ya, nah, mereka seragam mengatakan bahwa itu perdebatan panas, berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, persis pernyataannya si Pelo, persis seragam. Ya, nah, kemudian dari fakta yang diperagakan, yang disiarkan tadi oleh saudari Pastor Sarah, di situ tidak ada yang namanya bantah-bantahan ya antara Rina Solihin dengan Pelo, tidak ada. Bahkan tidak ada dari yang lain juga. Di situ hanya terjadi perdebatan antara Gracia Pelo dengan Fatimah. Mereka yang berdebat berdua. Ya, jadi yang lain-lain itu tidak terlibat. Ya, jadi jelas, ya saya katakan sekali lagi, kalau itu perdebatan yang memang panjang berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dan di situ saya aktif terlibat di dalam perdebatan itu, apakah mungkin saya lupa peristiwa itu? Apakah saya tidak ingat? Begitu, ya? Karena saya belum pikun, ya, belum pikun. Dan kalau itu perdebatan yang panas, yang hot, pasti tidak akan pernah saya lupa, teman-teman. Ya, bahkan perdebatan yang udah bertahun-tahun lamanya, itu saya masih ingat. Kalau memang itu sangat-sangat panas perdebatannya. Ya, yang bertahun-tahun saja saya nggak lupa, apalagi baru beberapa bulan yang lalu, begitu, ya kan? Nah, jadi itu tidak masuk di akal, ya. Kemudian Pastor Sarah menyatakan, Pastor Sarah pun tidak mengerti apa tujuannya Gracia Pelo, karena dia tendensi selalu menyerang yang namanya Rina Solihin. Apa tujuannya? Nah, mungkin di sini saya bisa menjawab ya, Pastor Sarah, tujuannya apa? Jadi dengan peristiwa ini, ya, dengan membuat video sampai berjilid-jilid, ya, untuk menyerang saya oleh Gracia Pelo, itu saya sudah bisa melihat benang merahnya. Ya, saya sudah bisa melihat ada skenario iblis di situ. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena sebelumnya saya kan gencar ya, itu menangkis semua serangan dari seberang, ya, dari para mu'alaf maupun ustadz-ustadz yang menyerang kekristenan. Saya gencar sekali, ya, saya meluruskan apa yang tidak benar yang mereka katakan tentang Alkitab, tentang ketuhanan Yesus, tentang iman kekristenan pada umumnya. Anda boleh lihat video-video saya, ya. Dan itu iblis itu jadi sangat-sangat marah dan kepanasan. Terakhir itu saya meluruskan dedengkotnya, yaitu Zakir Naik, ya. Nah, itu iblis benar-benar marah, teman-teman, ya. Iblis itu marah dan sangat berangas jadinya, ya kan? Jadi dia, iblis yang di sana mau istirahat dulu, mungkin menyusun tenaga, ya, supaya bisa menghadapin saya lagi, teman-teman. Ini istirahat, tapi yang lain diaktifkan, ya, yaitu iblis juga, teman-teman, ya. Nah, dia aktifkan di sana melalui saudara Gracia Pelo. Iblis mengadakan pengalihan isu, teman-teman, ya. Jadi supaya iblis yang di sana bisa istirahat dulu. Nah, iblis di sini sekarang dibangunkan untuk menyerang saya, karena sudah tidak masuk di akal sehat, teman-teman, ya. Orang yang satu ini, Gracia Pelo ini, menyerang saya bertubi-tubi sampai 7 video, coba, ya, 7 atau 6, ya, antara 7 dengan 6, saya kurang memperhatikan dia, ya, karena sudah tidak masuk di akal sehat orang. Apa tujuannya, ya, sampai membuat video berjilid-jilid, ya, bahkan menyertakan saksi mata segala, gitu, untuk membenarkan dia bahwa Rina Solihin adalah oneness. Kalau orang cerdas, ya, orang yang cerdas, dengan saya sudah bertabayun di beberapa video saya, artinya saya menyaksikan diri saya sendiri, ya, saya sudah bertabayun bahwa saya adalah Tritunggal, ya. Dan seharusnya, ya, itu orang-orang ini, Gracia Pelo ini sudah mengerti, ya, bahwa memang Rina Solihin itu adalah Tritunggal. Dan dia sudah salah paham selama ini, sudah salah menafsirkan, ya,
sudah salah mengerti tentang Rina Solihin. Begitu. Nah, kalau bicara masalah penjelasan saya tentang Tritunggal, itu bisa berbeda tentunya dengan dia. Ya. Kan saya sering katakan bahwa barang palsu dengan barang asli itu beda-beda tipis, bahkan tidak bisa terlihat. Begitu. Anda bisa membedakan barang asli dengan barang palsu tergantung kecerdasan Anda. Sejauh mana Anda bisa melihat ya perbedaan itu. Begitu. Ya. Jadi penjelasan saya dikatakan penjelasan oneness. Tunggu dulu. Ya. Berarti Anda kurang cerdas. Berarti Anda tidak cukup cerdas untuk membedakan. Begitu. Teman-teman. Jadi kemarin dia membawa 5 bukti katanya, saksi mata. Tapi dia tidak mengerti apa makna saksi mata. Karena 2 orang dari yang dia bawa itu tidak ada di dalam grup itu, sudah keluar duluan sebelum perdebatan itu terjadi, ya. Nah, ini saja sudah serampangan, ya, ceroboh dan kurang berpikir, ya, mengatakan bahwa 5 saksi mata, begitu. Padahal 2 tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi mata. Dan juga barang bukti yang mereka perlihatkan tidak ada, yang mereka tunjukkan tidak ada di situ. Bukan seperti Pastor Sarah, buktinya lengkap semuanya. Ya, data digitalnya ada. Anda sudah lihat semuanya, teman-teman. Nah, nanti saya akan perlihatkan lagi bahwa ya, Tuhan juga memakai Pastor Sarah ini untuk membongkar ya kebohongannya si Gracia Pelo. Di mana Pastor Sarah membuat video khusus ya untuk menayangkan chattingan itu. Kalau Anda ingin tahu, Anda bisa screenshot kemudian Anda baca. Ya, setiap peralihan percakapan Anda screenshot, teman-teman. Kemudian Anda baca, Anda buktikan di situ apakah ada Rina Solihin di situ atau tidak. Apakah betul Rina Solihin di situ berdebat dengan yang namanya Gracia Pelo? Apakah betul Rina Solihin di situ berdebat mendukung yang namanya Fatimah Sa'diyah? Ya, tinggal Anda buktikan saja. Karena sekarang adalah bukti yang berbicara, ya, fakta yang berbicara, teman-teman. Jadi setelah Anda melihat ini semua, silahkan Anda berpikir dan Anda sudah tahu siapa yang harus Anda percayai, siapa yang harus Anda dengarkan, teman-teman. Ya. Nah, itu saya kembalikan kepada Anda semuanya. Karena ini sudah konsumsi publik, jadi saya harus klarifikasi juga ini ya secara publish. Teman-teman. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kasus ini menjadi terang benderang, ya, sehingga tidak ada lagi curiga di antara kita dan semua clear, teman-teman, semua clear. Maka saya akan memperlihatkan bagaimana pembuktian dari Pastor Sarah, ya, yaitu dia membuat video khusus dan merilis semua chattingan-chattingan yang ada di grup itu, yaitu sebelum perdebatan antara Gracia Pelo dengan Fatimah Sa'diyah terjadi dan setelahnya. Ya, jadi Pastor Sarah dipakai oleh Tuhan untuk membuat persoalan ini menjadi terang benderang. Selamat menyaksikan. Teman-teman, Anda bisa masuk ya. Nanti masuk langsung ke channelnya Pastor Sarah. Anda bisa melihat chattingan itu secara keseluruhan. Karena saya tidak bisa menampilkannya secara keseluruhan ya, teman-teman. Anda bisa masuk, judulnya adalah Gracia Pelo, Bapak Segala Pendusta Terciduk. Nah, ya. Itu adalah judul dari videonya Pastor Sarah. Silakan Anda masuk ke situ dan Anda lihat sendiri chattingannya, dan kalau Anda mau membaca tinggal Anda screenshot setiap peralihan chattingan itu, teman-teman. Dan di situ Pastor Sarah sudah mengatakan bahwa tidak ada perdebatan antara Gracia Pelo dengan Rina Solihin. Itu sudah dibuktikan di chattingan ini, teman-teman. Ya, Anda bisa saksikan sendiri. Teman-temanku semuanya, sepertinya saya akan membuat 2 video, teman-teman.
karena masih banyak hal yang ingin saya komentari dari video terakhirnya Gracia Pelo terhadap saya. Masih banyak sekali. Di sana kita akan berbicara tentang pengajaran, teman-teman, ya. Dan saya minta teman-teman jangan lewatkan next video ini, karena ini sambungannya dari video yang sekarang, teman-teman, ya. Jadi saya buat 2 seri ya, teman-teman, supaya tuntas semuanya begitu. Nah, seri pertama ini kita khususkan untuk pembuktian, ya. Pembuktian ya antara Gracia Pelo dengan Rina Solihin. Semua sudah jelas terang benderang, ya, dan tinggal kepada Anda mau percaya yang mana, ya, Anda mau mendengarkan yang mana, gitu, ya. Tentunya orang yang cinta kebenaran pasti akan berpihak kepada kebenaran, ya, walaupun terlepas dia mungkin punya hubungan dekat, ya, atau dia punya punya sesuatu, ya, sebelumnya ada relasi dengan yang pendusta ini, tapi ketika bicara kebenaran, dia akan berpihak kepada kebenaran. Teman-teman, terima kasih atas dukungan Anda yang Anda berikan terhadap channel Noverina Solihin, ya, dan juga komentar-komentar Anda, teman-teman, yang selalu menguatkan, yang selalu membangun, ya, dan juga yang para komentator yang agak miring-miring, itu saya juga berterima kasih untuk Anda, karena berkat Anda iman saya semakin kuat, ya, saya semakin bersemangat, ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk perhatian Anda, waktu Anda untuk video ini, dan saya akan membuat, ya, part 2, ya, bagian kedua dari video ini, supaya semua menjadi tuntas semuanya, ya. Terima kasih, teman-teman, ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.